Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Hmm, Yusuf Kamal. Kembali lagi bersama saya Yusuf Kamal. Kita akan pada video ini kita insya Allah akan melanjutkan eh, pelajaran kita mengenai JavaScript. Nah, kita sebelumnya sudah membahas mengenai variabel, ide, dokumen write, alert, kemudian console log, dan dasar-dasar JavaScript. Sekarang yang ketujuh kita akan mempelajari dari tipe data. Langsung saja eh, kita buka dashboard kita. Jadi tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja yang bisa kita gunakan dari variabel. Hmm, kita juga sudah mengisi beberapa hal. Nah, ada beberapa simbol sedikit mengenai tipe data dan teman-temannya. Eh, Sebenarnya di JavaScript itu ada 6 tipe data ya. Kita buat di sini. Saya lupa membuatnya. Hmm, Tipe data itu pertama ada undefined, undi, undi, undefined. Kemudian kedua ada null, ketiga ada boolean, boolean, empat ada string, lima ada number, dan terakhir enam ada object. Ya, dan object. Ya. Undefined, string dan number sebenarnya sudah terlihat sebelum video sebelumnya. Nah, kita bahkan bahas dulu dari undefined ya. Undefined. Kita balik dulu ke studio code kita. Nah, kita bahas dulu yang awal undefined. Undefined, undefined value ons log undefined value, misalkan kita nggak isi apa-apa gitu ya. Nah, ketika kita tampilkan, yang terjadi adalah muncul ya, kita lihat maka tidak akan muncul ya undefined. Jadi undefined itu maksudnya apa? Sebenarnya sama seperti tulisannya, undefined. Nah, tidak didefinisikan. Nah, jadi undefined itu sebenarnya kondisi ketika kita membuat variabel tapi nggak diisi, kita nggak memberikan value apa-apa. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan undefined. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai null. Nah, null value, ya, value ini apa gitu. Nah, value ini terjadi
kalau tipe data yang muncul ketika kita isi dengan nilai 0. Dan ketika kita konsol log, itu nilainya 0. Lalu bedanya si undefined dengan 0 itu bedanya apa sih gitu kan? Nah, undefined tidak ada atau tidak didefinisikan sama sekali gitu kalau si undefined. Kalau 0 adalah nilai kosong yang sengaja kita berikan gitu. Jadi dengan memberikan nilai 0, ini maksudnya itu adalah memberitahu bahwasannya variabel ini sengaja tidak tidak diarahkan kepada nilai data atau nilai apapun itu dulu ya bedanya undefined dengan null. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai tipe data angka number value. Jadi number value itu ya angka gitu ya. Kita ketik angka misalkan 20, konsol log number value. Nah, ini tipe data dari angka gitu. Nah, tapi ketika kalau misalkan kita tambahin kutip 20 ini kita tambahin kutip, sekarang ini menjadi string, akan menjadi string gitu ya. Jika kita tambahin kutip akan menjadi string. Nah, untuk lebih jelas kita bisa menggunakan sebuah function dari JavaScript yaitu type of number value. Kita save, kita lihat akan munculnya. Nah, maka akan muncul number di sini ya, number. Tapi kalau misalkan kita tambahin kutip itu akan jadi string ya. Kita lihat. Nah, string ya. Ini akan bahas string value. String itu mestinya itu dikurung atau dibuka dengan tanda kutip gitu ya. Tanda kutip bisa kutip 2 atau kutip 1 ya, ataupun iya. Jadi misalnya hello world console.log string value, kemudian kita tambahin op di depan, maka akan string. Op itu untuk melengkapi apa sih nilai datanya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai boolean value. Nah, boolean value ini apa gitu? Boolean value ini hanya terdiri dari 2. Jadi bisa berisi true atau false gitu ya. Ini kalau misalkan kita kasih true, kita coba konsol log, itu nanti bakal munculin nilainya true gitu, true gitu ya. Kemudian angka beda gitu ya. Kemudian kita kasih false, nanti munculnya itu akan sama juga false.
Nah, kalau misalnya kan false ya, kita jika kita tambahin type of, maka hasilnya akan jadi boolean. Ini kita di boolean itu hanya terdiri dari true dan false. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu yang mengenai objek. Itu ya, tipe data objek seperti itu. Tipe data objek di JavaScript itu kan sebenarnya apa? Jadi JavaScript itu punya tipe data objeknya punya tutup kurang dan tutup kontrol. Nah, dimana objek ini terjadi tiga value, key value. Maksud key dan value ini apa gitu? Key itu yang bagian kiri, key bagian kiri, dan inilah value gitu ya. Dan cara kita gunakan itu gimana? Nah, kita bisa langsung aja console dan log saja objek value, nanti itu muncul bentukannya seperti kurung kurawa gitu, tapi cara lainnya sebenarnya kita nah pakai titik key. Dan cara kita gunakan itu gimana? Solo object value seperti ini ya, akan muncul seperti ini, bentuknya seperti ini. Tapi cara lainnya sebenarnya kita bisa mengakses isinya gitu ya, dengan pakai titik key, itu nama keynya gitu ya. Kita kasih nama itu key gitu ya. Maka pasti munculin hasilnya itu value, maka akan munculin hasilnya itu value gitu kan. Misalkan kita kasih A, kita kan kasih itu value nya itu 1 gitu. Sekarang kita bisa tampilin console.log object value titik A. Sebentar. Ada yang salah di sini. Nah, maka akan muncul 1 ya. Untuk kita buat 10. Ya, maka akan muncul 10 seperti itu ya. Oke. Itu mengenai tipe data objek ya. Objek itu sebenarnya ya yang mana objek itu keseluruhan ini ya. Jadi kalau misalkan nih kita pakai type of, kita save, maka akan munculkan type of. Ini akan muncul objek ya. Ini kalau misalkan di sini kita pakai type of, maka yang munculnya itu number sesuai isinya di sini gitu ya. Di sini itu tipe-tipe data yang ada di JavaScript ya. Ada undefined, ada null, ada number,
ada string boolean dan number gitu ya, sesuai dengan isinya ada di sini. Itu tipe-tipe data yang ada di JavaScript nya. Nah, dan define tadi sudah saya beritahu, number, lalu string, boolean, dan objek. Nah, kata yang sering muncul itu adalah apa, itu bedanya undefined, null, sama nilai kosong gitu ya. Oke, sebelumnya undefined sama null kita sama. Nah, coba bedanya yang mana. Kalau misalkan teman-teman masih bingung bedanya undefined, null dengan kosong seperti ini itu apa, apa sih gitu ya, langsung cek, langsung uh, uh, jadi jadi uh, non-zero non-zero value itu sama dengan kita berikan contoh tisu, tempat tisu dengan masih ada tisunya gitu. Kalau misalkan nol itu nggak ada isinya, cuma ada tempat tisunya aja gitu, contoh. Kalau nol kalau nol itu sengaja dibiarin kosong gitu, sisa dari tisunya itu nggak ada gitu. Nah, kalau undefined itu bahkan sama sekali nggak ada tempat tisu atau apapun, tisunya di situ nggak ada, kosong. Itu menandai analogi non eh, nol, null, dan undefined gitu ya. Kalau yang bisa dipahami itu undefined itu ya berarti tidak di-define sama sekali atau tidak didefinisikan sama sekali. Kalau null adalah kondisi kita sengaja memberikan nilai kosong gitu, kita sengaja memberikan nilai kosong, benar kosong gitu, tidak mengarahkan pada tipe data apapun, tidak memberikan nilai apapun ya, seperti itu. Jadi nol di sini, kosong, nol di sini itu nol pada zero atau kosong atau beda gitu. Jadi nol ini sengaja gitu, berarti nol ini udah ada tipe datanya ya, angka gitu contohnya ya, tapi ya udah habis gitu. Tapi kalau nol nih nggak ada sama sekali, awalnya mungkin teman-teman agak bingung untuk memahami ini, tapi ya mungkin teman-teman boleh coba eh, cari tahu sendiri ini undefined, null, dan nol ini dari, mungkin coba kita tadi menjelaskan lebih lagi mengenai di video selanjutnya. Itu dulu ya mengenai tipe data pada JavaScript. Mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai operator logika pada JavaScript. Oke, selanjutnya kita lanjutkan video kita mengenai operator logika. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita dan mengenai JavaScript pada seri operator logika pada JavaScript. Apa saja operator logika pada JavaScript?
operator logika terbagi menjadi tiga. Ada and dengan lambang seperti ini dan ada or dengan lambang seperti ini, dua garis lurus, dan not itu tanda seru. Logical operator itu, nah operator logika itu adalah tiga ini ya, tiga ini, and, or, dan not. Dimana not nih kita simbol sedikit ya, negasi, seperti negasi gitu. Kalau misalkan true dengan depan itu tambahnya false. Kalau misalkan false kita tambahin jadinya gini true gitu. Nah, itu not, itu untuk not. Nah, sedangkan yang or itu masukin dalam, kita pertama itu yang bahas mengenai si n. N ini penggunaannya itu untuk lebih jelasnya kita coba lihat di browser ya. Kita lihat di browser. Nah, ini operator logika itu ada tiga operator. Ada O dan lambang dan, ada N, ada O dengan lambang garis dua seperti ini, ada N dengan lambang dan seperti ini, dan not dengan lambang seperti ini. Teman-teman bisa baca dokumentasinya sendiri. Kalau saya panggil logika, mereka bisa diaplikasikan ke nilai tipe apapun, bukan cuma boolean. Hasil mereka juga bisa tipe apapun. Contohnya itu, nah di sini or, operator or itu diwakili dengan dua simbol garis vertikal. Ya, garis vertikal ya, seperti ini. Di pemodalisasi ketika or gunanya cuma untuk memanipulasi nilai boolean. Or itu ketika dalam pemrograman biasa itu gunanya hanya untuk memanipulasi nilai boolean. Jika ada argumennya true atau benar, maka ia akan mengembalikan true lagi. Tapi jika tidak true, maka ia akan mengembalikan false. Pada JavaScript operator ini agak sedikit sedikit rancu dan lebih kuat, sedikit tricky gitu. Tapi ya, ayo kita lihat apa yang terjadi pada nilai boolean. Ada 4 kemungkinan pada kombinasi logika. Jika kita buatin alert itu true or true, maka nilainya true. Jika kita masukkan false or true, maka nilainya true. Jika kita masukkan true or false, maka nilainya true. Jika kita masukkan false or false, maka nilainya akan false. Seperti yang kita lihat, hasilnya selalu true kecuali dua operan.
Kemudian jika operan bukan boolean, dan konversi ke boolean untuk dievaluasi. Misalnya angka 1 diperlakukan sebagai true, angka 0 sebagai false. Contoh di sini. If 1 or 0 bekerja seperti if, true or false. Alert true. Seringkali or itu digunakan di pernyataan if untuk menguji apakah ada suatu kondisi manapun yang true. Jadi or itu bisa untuk mencari nilai benar pertama. Jadi or ini untuk menguji ya, untuk menguji codingan kita bisa kita buat. Ini contoh di sini kita buat result sama dengan value 1 or value 2 or value 3. Si mana? Ya, ini mana? Nah, ini dan ini terus pendapatan 2 sama dengan result. Dari penggunaan n itu seperti apa gitu ya. Jadi operan ini bisa berupa boolean, false itu bisa berupa conditional statement ataupun optional statement. Penggunaan operator true atau false. Kemudian nanti hasilnya dari true atau false itu boolean. Nah, kemudian hasil dari si n itu untuk ya, pada dasarnya simpelnya n itu bakal bernilai true hanya ketika kedua nilainya atau kedua operan 1 operan 2 itu bernilai true gitu ya. Nah, kalau ya tabel ketika operan satunya true dan operan keduanya true, maka akan menghasilkan true gitu ya. Sedangkan dia itu bakal memberikan hasil false atau resultnya false ketika salah satunya aja udah false gitu. Jadi kalau kita lihat operan satunya true, operan duanya false, itu akan menghasilkan false itu ya. Ketika operan satunya false, operan keduanya true, kita hasilnya itu false ya. Kalau misalkan kedua false itu maka hasilnya pasti akan false. Nah, terus mengenai n, jadi kita gunakan untuk melihat seperti berikut gitu ya, untuk melihatkan seperti ini. Kalau dan itu, jadi dan penggunaannya itu digunakan ketika misalkan hanya keduanya benar, bakal menampilkan benar gitu. Kalau misalkan keduanya salah ataupun salah satunya salah, akan menghasilkan salah gitu ya. Itu untuk logika operator n atau dan gitu ya. Yang kedua itu operator or gitu ya. Or seor ini akan menilai benar ketika salah satunya itu sudah benar gitu. Ketika ya salah satunya itu pasti tidak, operan duanya itu false, operan satunya itu true, kita hasilnya itu true gitu ya. Itu pun
di sini gitu ya. Coveran satunya false, true gitu ya. Nah, tapi dia hanya akan memberikan hasil false ketika keduanya adalah false gitu ya. Jadi ketika ini false baru akan menghasilkan false gitu ya. Nah, itu kurang lebih mengenai OR, logical, writer, and dan OR gitu. Nah, kita bakal lihat contoh penggunaannya gitu ya. Jadi kita langsung balik ke video Scott, video source code kita iya, kita lihat penggunaan dari kita membuatnya if kita misalkan contoh untuk ini let variable let per 1 sama dengan 10 per 2 sama dengan 20. Kemudian kita buat if 10 lebih besar daripada 20. Misalkan kita buat nih dibuat lagi dengan kurang lagi dengan tanda seru. Misalkan kita buat di sini kurang lagi gitu ya. Nah, terminal sini masukkan tanda seru di sini. Nah, seperti itu. Maka digabung harusnya salah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita buat negasi, kalau bisa kita console.log if benar itu, maka hasilnya if benar gitu. Kenapa? Karena hasilnya dari sini 10 lebih besar dari 20 itu salah gitu. Tapi karena dinegasi atau dibuat kebalikannya, berarti sekarang menjadi benar gitu. Kalau misalkan kita hapus nilai dari tanda seru nih, sekarang menjadi false, enggak benar itu. Kalau misalkan kita tambahin else console.log if salah itu ya, maka akan mengeluar if salah. Nah, itu mengenai not gitu ya. Misalnya mengenai si and atau or gitu ya, penggunaannya sebenarnya var gitu. Misalkan kita punya var 3 gitu, sekarang nilainya itu adalah si 50 gitu ya, contoh. Nah, ini kita komen dulu aja, kita pengen cek gitu bagaimana sebuah kondisi, apakah sebuah angka itu berada di antara 10 sampai 50 gitu. Jadi apakah sebuah angka itu
lebih besar dari 10 dan lebih kecil daripada 50. Kita pengen cek kondisi tersebut ya. Ketika kita pengen cek contoh pada ini tersebut, kita akan baru membutuhkan logical yang tadi, var tadi. Maka contoh var apakah var 2, misalkan kita mau cek var 2 lebih besar daripada 10, dan sifar 2 itu lebih kecil dari sifar 3 gitu. Kita mengubahnya seperti var 1. Kita mau ngecek angka di antara var 1 dan 1 dengan var 3 itu. Coba kita pengen cek ya, apakah si var 2 itu berada di antara var 1 ataupun var 3 gitu ya. Ya, coba kita langsung konsol log, kita run, benar ya, var berada di antara var 1 dan var 3, dan dia benar gitu ya. Kenapa? Karena kita cek persatu ya. If kita cek ini dia benar ya. Coba sekarang kita cek ya, kita cek satu persatu ya. If kondisi var 1 besar var 2 besar dari var 1 gitu ya. Kita kasih konsol log benar gitu ya, benar var 2 lebih besar var 1. Berarti ini true gitu ya, berarti ini true. Kalau nggak, untuk kita cek yang ini ya, var 2 lebih kecil daripada var 3. Kita var 2 lebih kecil daripada var 3 gitu ya. Kita save, jalan juga gitu ya, berarti benar gitu ya. Kalau misalkan kita perhatikan kondisi sebelumnya, yang mana n bakal menilai true ketika kita operator n dia nilai true ketika keduanya itu benar gitu ya, keduanya itu true gitu. Nah, makanya ketika ini true, ini true, maka statement ini disebut statement true gitu ya.
Makanya statement ini bisa jawab gitu, karena statement bakal jalan itu ketika kondisinya itu true gitu. So, ini true gitu. Nah, itu contoh kasus penggunaan dari and itu ya. Ataupun misalkan operator lainnya, kita pengen cek lebih dari satu kondisi gitu ya, secara persamaan gitu ya. Atau misalkan kan and ada ketika kita pengen cek ya ini keduanya mesti benar gitu ya. Misalkan salah satunya benar aja gitu ya, kita pakainya si or gitu ya. Nah, nah contoh contoh tulisan R sama or ya. Nah, semoga kalian semua nggak bingung mengenai perbedaan and dan or itu gitu ya. Berarti and itu bakal benar ketika kedua value-nya itu benar. Nah, akan salah ketika salah satu ininya operannya itu salah gitu. Sedangkan si or bakal menilai benar ketika salah satunya saja itu sudah benar gitu. Tapi ketika keduanya salah, dia baru akan menilai salah ya. Oke, itu dulu, seperti dulu mengenai operator logika yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua paham. Apabila bermanfaat, tolong di subscribe video ini dan bunyikan lonceng videonya, dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat, dan bagikan pada teman-teman, keluarga, ataupun siapapun yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Yusuf Kamal, izin pamit. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan dan perkataan. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di video selanjutnya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.